Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Selasa tanggal 9 Februari. Mari kita persiapkan untuk kita belajar sebagai kebenaran firman Tuhan. Ya, kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, kasih setiamu, penyertaan-Mu sepanjang hari. Dan kami boleh belajar Tuhan sebagai kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Jadikan sore hari ini menjadi sore yang penuh berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemerintahan ini dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah banyak mendengar kebenaran firman Tuhan dan mengisi perjalanan hati kita, seharusnya kita mulai memiliki semacam filter, ya. Jadi kita harus punya seperti filter. Artinya apa? Kita bisa menyaring, kita bisa mendeteksi mana omongan atau ucapan yang itu bisa dipercaya dan mana yang itu tidak bisa dipercaya, ya. Jadi mestinya setiap orang percaya memiliki hikmat seperti itu, ya. Jadi ini omongan ini bisa dipercaya, omongan ini diragukan, omongan ini tidak bisa dipercaya. Karena ini penting Bapak Ibu Saudara. Ini penting karena menyangkut untuk pertumbuhan rohani kita, ya. Jadi kalau kita memiliki kemampuan membedakan ya, seperti membedakan roh, ini akan mempermudah kita untuk kita menuju atau melangkah pada jalan yang benar, ya. Karena kalau kita tahu bahwa ini omongan orang ini hampir selalu salah, nah kita bisa mulai menghindar. Kita tidak perlu bersahabat, ya. Sekalipun dia mungkin orang percaya tetapi belum matang apa yang disampaikan itu lebih banyak duniawinya, lebih banyak bohongnya, ya, dan tidak menjadi berkat bagi kita. Ini harus kita hindari. Maka di depan saya katakan kita harus mulai punya filter. Kita bisa menyaring mana ucapan, mana pembicaraan, mana omongan yang bisa dipercaya dan memberkati kita, dan mana yang itu tidak menjadi berkat bagi kita dan membuat kita tidak bertumbuh, ya. Jangan sampai kita itu menuruti atau kita itu mempercayai omongan dari orang yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang akhirnya bisa merugikan kita, siapapun mereka, ya. Mungkin dia orang satu rumah kita, saudara kita yang lebih tua, om kita, paman kita, tapi kalau omongannya itu tidak mengandung kebenaran, ya ini ya sudah, ini tidak boleh menjadi pertimbangan kita, ya. Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara ini memiliki atau punya kedudukan yang cukup tinggi, ya, baik di perusahaan, di kantor, atau dalam organisasi apapun. Kalau Bapak Ibu Saudara memiliki kedudukan posisi yang cukup tinggi, di mana keputusan Bapak Ibu Saudara ini sangat berdampak bagi banyak orang, maka kita tidak boleh salah dalam mengambil keputusan berdasarkan ucapan, berdasarkan omongan orang lain. Nah, ini membahayakan, ya, ini membahayakan. Kalau saudara, Bapak Ibu Saudara punya jabatan, posisi yang cukup tinggi, kita usahakan omongan kita, keputusan kita hampir tidak boleh salah, ya, karena dampaknya akan besar, ya. Kita bisa belajar dari kehidupan Raja Zedekia, ya, raja terakhir dari Yehuda Selatan, di mana zaman pemerintahan raja ini, bangsa ini hancur total, ya, dan menjadi tawanan Nebukadnezar, raja Babel itu. Ya, Raja Zedekia itu adalah raja yang jahat di mata Tuhan. Dia raja yang jahat di mata Tuhan, seperti ayahnya, ya. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, ya, dengan tata cara ibadah yang tidak berkenan, dan dia tidak menghormati bait suci, ya. Pokoknya apa yang dia lakukan itu menyakitkan hati Tuhan.
Sedekia ini raja yang dinobatkan oleh Nebukadnezar, ya. Dia itu dinobatkan oleh Nebukadnezar karena saudara sepupunya yaitu Raja Yoyakim. Yoyakim ini diturunkan dari tahta oleh Nebukadnezar dan dia dibawa ke Babel sebagai orang tawanan. Ya. Dan pada zaman Raja Sedekia itu ada Nabi Yeremia, ya. Nabi Yeremia itu seorang nabi yang dipakai oleh Allah untuk dia mengingatkan Raja Sedekia ini, bangsa Israel, supaya mereka itu tunduk atau menyerah kepada Raja Babel, supaya mereka itu memiliki hidup. Ya. Jadi kan Raja Sedekia itu ada dalam bawahan Raja Nebukadnezar, tapi dia berusaha untuk memberontak. Dia berusaha untuk memberontak dan dia mencari sekutu, ya, Raja Mesir. Tapi Allah sudah memperingatkan, jangan memberontak, ya. Jangan memberontak, ya, seperti yang dikatakan di dalam Yeremia pasal 21. Ini misalnya nih, ya. Dalam Yeremia pasal 21 mulai ayat yang ketiga. Kata Yeremia kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Sedekia, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan membalikkan senjata perang yang kamu pegang, yang kamu pakai berperang melawan Raja Babel dan melawan orang-orang Kasdim yang mengepung kamu dari luar tembok. Aku akan mengumpulkannya ke dalam kota ini. Aku sendiri akan berperang melawan kamu dengan tangan yang teracung. Ya, jadi firman Tuhan yang disampaikan Yeremia ke Sedekia itu demikian. Jadi Allah sendiri akan berperang melawan Raja Sedekia itu dengan tangan yang teracung. Ya, maka tadi dikatakan awal kamu jangan memberontak, jangan menyerah. Kalau kamu menuruti apa yang diperintahkan Allah, maka kamu akan memiliki hidup sekalipun sebagai bawahan. Ya. Jadi dikatakan, aku sendiri akan berperang melawan kamu dengan tangan yang teracung, dengan lengan yang kuat, dengan murka, dengan kehangatan amarah, dan dengan kegusaran yang besar. Aku akan memukul penduduk kota ini, baik manusia maupun binatang. Mereka akan mati oleh penyakit sampar yang hebat. Nah, ini sudah dinyatakan. Ini firman yang diterima oleh Yeremia itu disampaikan Sedekia ini. Kalau kamu tidak mempercayai, ini yang akan dilakukan oleh Allah. Ya, pasti kalau Allah melakukan hal ini, pasti Raja Israel Sedekia itu pasti ada satu kesalahan yang belum bisa atau tidak dimaafkan, tidak bisa dimaafkan. Ya, tata cara ibadahnya lah, apanya, ya, dia tidak dengar-dengaran. Yang sering kita dengar itu kan apa? Allah berperang bagi orang Israel. Allah berperang mengganti orang Israel melawan musuh-musuhnya. Tapi dalam hal ini tidak. Ya. Justru dia berperang bagi Raja Babel dan orang-orang Kasdim itu. Ayat 7. Sesudah itu demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu demikianlah firman Tuhan. Maka Sedekia Raja Yehuda dan pegawai-pegawainya dan rakyat di kota itu yang masih tinggal hidup dari penyakit sampar, dari padang dan dari kelaparan akan kuserahkan ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, yaitu ke dalam tangan musuh mereka yang berusaha mencabutnya mereka. Orang-orang akan memukul mati mereka dengan mata pedang tanpa merasa sayang, tanpa belas kasihan dan tanpa ampun. Ini sudah diperingatkan. Kalau kamu nekat, ini yang akan dilakukan. Ya. Nah, ayat 10. Ya, ayat 10 dari Yeremia pasal 21. Sebab aku telah menentang kota ini untuk mendatangkan kecelakaan dan bukan untuk mendatangkan keberuntungannya. Demikianlah firman Tuhan. Kota ini akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan membakarnya habis dengan api. Ini sudah, ini apa yang disampaikan Yeremia. Tetapi
Tetapi ternyata apa? Sedekia itu tidak nurut. Ya. Dia dikatakan, kamu harus menyerah, kalau tidak maka Tuhan akan membinasakan mereka. Ya, ayat 9. Ayat 9. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang Kasdim yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup, nyawanya akan menjadi jarahan baginya. Ia tetap hidup sekalipun nyawanya menjadi jarahan, dia tetap jadi tawar. Ya. Ini. Jadi Yeremia itu sudah memperingatkan. Ini loh firman yang saya terima, kamu jangan memaksakan. Ya, ini kan Yeremia itu kan kayak memaksakan. Ya, memaksakan dia cari bantuan orang Mesir, tapi kan ternyata enggak. Ya, ternyata kan mereka justru ditinggalkan oleh orang Mesir itu. Ya, coba kalau lihat di dalam Yeremia pasal 27 ayat 12. Ya. Yeremia 27 ayat 12. Kepada Sedekia Raja Yehuda aku telah berbicara dengan cara yang sama. Kataku, taruhlah tengkukmu ke bawah kuk raja negeri Babel. Artinya apa? Dikatakan, taruhlah tengkukmu ke bawah kuk raja negeri Babel. Takluklah kepadanya dan kepada rakyatnya, maka kamu akan hidup. Diperingatkan lagi, ya, kamu harus takluk, aku menyerah, jangan melawan. Karena ini memang sudah rancangan Tuhan, rancangan Allah. Ya, ini harus dilewati Sedekia, karena dia raja yang jahat di mata Tuhan. Ya, ini yang seringkali pelajaran baik bagi kita adalah, sekalipun kita itu orang percaya, sekalipun kita itu mengaku bahwa kita anak-anak Tuhan, ya, orang percaya. Tetapi kalau kita hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan, tidak mustahil Tuhan pakai orang lain yang itu mungkin bukan orang percaya untuk mempermalukan kita. Ingat, Tuhan bisa pakai cara orang lain bukan orang percaya untuk mempermalukan kita. Ya, sekalipun kita mengaku orang percaya, kita mengaku sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, tapi jangan salah, kalau hidup kita keluar dari rel dan sudah diingatkan oleh Tuhan, tetapi kita tetap merasa benar dan menjalani hidup yang salah itu tanpa perbaikan, ya sudah, Tuhan akan pakai cara untuk mempermalukan orang-orang seperti ini dengan pakai orang di luar orang percaya. Itu bisa seperti ini. Nebukadnezar dan orang-orang Kasdim dipakai Tuhan untuk mempermalukan Sedekia, karena memang dia raja Israel yang tidak takut akan Tuhan. Ya. Jadi takut akan Tuhan itu harus melandasi pemikiran kita. Ya. Jangan karena kita orang percaya, kita sebagai pelayan Tuhan, ya, apalagi kita sebagai hamba Tuhan, ya, terus kita merasa bahwa kita selalu dalam jalur yang benar, sehingga kita tidak pernah mau mendengar nasihat yang disampaikan oleh orang, ya, misalnya hamba Tuhan, ya, misalnya orang percaya, kita melihat mereka secara fisik, mereka mungkin orang yang sederhana, tapi jangan salah, di balik kesederhanaan orang ini, tapi ternyata mereka bisa dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita, ya, jangan menilai karena mereka secara status sosialnya rendah, jauh di bawah kita, ya, pendidikannya juga jauh di bawah kita. Tapi ingat, kalau hidup mereka benar, tidak jarang mereka itu dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita, yang sekalipun secara materi, ya, secara akademis kita itu jauh di atas mereka itu, kita tidak bisa seperti itu. Ya, karena kehidupan orang percaya yang tidak dilandasi takut akan Tuhan itu membahayakan,
Ya, mereka benar, mereka hanya mau mendengar orang-orang yang menyenangkan telinganya. Mereka mendengar dari sumber yang salah. Ya, maka tadi saya katakan kita harus memiliki filter, kita harus memiliki penyaring. Apa yang disampaikan orang itu benar atau ya benar yang akan membawa kita untuk bertumbuh rohani, atau omongan itu salah yang membuat akan kita ikut salah juga. Ya, Yeremia itu ternyata juga punya nabi palsu yang menyuarakan sesuatu yang salah. Ya, kalau kita lihat di dalam Yeremia pasal 28, ya. Ya, Yeremia pasal 28 ayat 10. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkan. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar Raja Babel itu daripada tengkuk segala bangsa. Ya, daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Jadi Hananya itu merasa bahwa dia nabi yang diutus oleh Tuhan, dan dia membuktikan dengan cara demikian. Ya, dikatakan Hananya mengambil gandar itu dan daripada tengkuk Nabi Yeremia lalu mematahkannya. Ya, dengan begitu dia yakin bahwa seperti itulah nanti dia akan mematahkan kuk Nebukadnezar Raja Babel itu. Jadi dia ngomong itu di depan rakyat dan Raja Sedekia, seolah-olah dia nanti, ya, Raja Sedekia nanti mampu menaklukkan Nebukadnezar seperti Hananya mematahkan gandar yang ada di tengkuk Yeremia itu. Ya, maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Ya, Yeremia pergi, kan? Dikatakan ayat 11 tadi, tetapi pergilah Nabi Yeremia. Ya, terus firman Tuhan datang ke Yeremia, ayat 13. Pergilah. Ya, jadi datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, ayat 13. Pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Ya, memang Hananya mematahkan gandar yang ada dalam Yeremia itu, tapi gandar kayu. Tapi firman Tuhan katakan, yang disampaikan Allah pada Yeremia, katakan pada dia, memang kamu mematahkan gandar itu, tapi aku akan memasangkan gandar, aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya, malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Ya, itu respon dari Nabi Yeremia terhadap nabi palsu Hananya yang menyampaikan hal itu. Hananya mengatakan seolah-olah Nebukadnezar akan bisa dikalahkan dalam waktu 2 tahun. Ya, maka ketika Hananya mengatakan hal itu, Yeremia pergi dan firman Tuhan datang dalam Yeremia. Aku akan mengganti gandar itu dengan yang dari besi. Ayat 15. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Jadi ini nabi palsu. Ya, nabi palsu. Suara yang bukan dari Tuhan. Tuhan tidak mengutus engkau. Ya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Jadi apa yang disampaikan Hananya nabi palsu itu membahayakan. Begitu meyakinkan yang disampaikan sampai bangsa itu percaya kepada dusta. Nah, ini yang saya katakan, orang percaya itu harus mendengar yang benar, dari sumber yang benar. Karena kalau tidak, ya seperti ini, Raja Israel Sedekia ini, dia mempercayai nabi palsu yang itu hanya isapan jempol. Dia bukan nabi yang diutus Allah.
Ya, ini pelajaran baik bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, karena kita ini tidak bisa lepas dari pergaulan, kita itu tidak bisa lepas dari persahabatan, kita tidak bisa lepas dari pertemanan. Ya, dari persahabatan, pertemanan, pergaulan ini kita akan banyak mendengar berbagai hal, baik itu yang benar, itu yang salah, itu yang abu-abu. Ya, maka seakan kita harus punya filter untuk menyaring. Ya, kalau kita sudah ke gereja puluhan tahun tapi kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, dan kita anggap, wah ini dari hamba Tuhan pasti benar. Oh, nanti dulu. Ya, nanti dulu. Dia hamba Tuhan yang menyampaikan suara kenabian atau tidak? Dia seorang hamba Tuhan yang menyampaikan suara kenabian atau tidak? Yang menjadi berkat bagi kita atau tidak? Yang membawa keteduhan bagi kita atau tidak? Ya, karena memang Alkitab katakan zaman akhir ini banyak nabi-nabi palsu. Ya, Bapak Ibu Saudara harus punya hikmat. Ya, termasuk terhadap apa yang termasuk terhadap kebenaran-kebenaran yang saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara jangan langsung telan percaya, renungkan dan persoalkan di hadapan Tuhan. Ya, apa yang saya sampaikan dalam khotbah Selasa, Kamis, Minggu direnungkan. Ya, direnungkan. Ya, saya tidak mengajarkan Bapak Ibu Saudara menjadi fanatik, tapi coba kita renungkan benar tidak. Ya mungkin tidak tepat 100%, mungkin ada meleset dikit, oke lah. Tapi jangan sampai yang disampaikan hamba Tuhan itu benar-benar bertentangan dengan Alkitab. Ya, makanya Alkitab kan akan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budi. Akal budi itu berbicara tentang pikiran. Ya. Nalar kita, rasio kita harus dimaksimalkan. Nah, ini kelemahan orang-orang sekarang ini apa? Mereka mendengar firman Tuhan tetapi tidak memaksimalkan rasionya. Nalarnya tidak diintegrasinya. Maka saya juga heran loh. Dia katanya S2, S1, S2, S3. Kok dengar khotbah seperti ini mantuk-mantuk, amin-amin. Saya juga heran. Ya, saya tidak mengatakan ini, tapi persoalkan apa yang saudara dengar ini. Ada nggak dampak implikasinya dalam hidup kita? Ada nggak dari khotbah itu ada implikasinya terhadap kita yang mendengar itu? Apakah dengan mendengar itu kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan? Apakah dengan mendengar khotbah itu kita menjadi orang-orang yang takut berbuat dosa, takut melukai hati Tuhan, atau kita tetap ya dengar khotbah itu kita bagus, tapi tidak ada perubahan dalam hidup kita? Nah, ini kontraproduktif. Ya, kontraproduktif. Ketika orang percaya itu mendengar khotbah, dia harus menangkap implikasi dari khotbah itu dalam hidup saya apa. Misalnya setelah mendengar khotbah itu saya menjadi orang yang murah hati. Setelah mendengar khotbah itu saya menjadi orang yang menghormati orang tua saya. Setelah mendengar khotbah itu saya menjadi orang yang takut melukai sesama, takut melukai Tuhan. Nah, ini maka mendengar yang benar itu penting. Sedekia itu karena dia juga mendengar nabi palsu ini, akhirnya apa? Nasibnya menyedihkan. Ya, menyedihkan. Ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Jadi nabi yang dari Allah, Nabi Yeremia ini, Nabi Yeremia itu adalah nabi yang dalam pelayanan itu banyak mengeluarkan air mata. Dia masuk dalam satu penjara, dikeluarin masuk penjara lagi. Ya, karena dia menghadapi nabi-nabi palsu itu. Ya, udah gitu Raja Israel zamannya dia itu orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Pasti dia akan menentang apa yang disuarakan Yeremia. Ya. Ya, mestinya Sedekia itu menurut apa yang diperintahkan Yeremia, dan dia dengan rendah hati mau menerima bahwa itu hukuman Tuhan. Ya, kalau kita lihat di dalam Yeremia pasal 39, ya, ayat
Ya, Yeremia 39 mulai ayat 3. Maka datanglah para perwira Raja Babel itu lalu mengambil tempat di pintu gerbang tengah. Mereka itu ialah Nergal Sarear, pembesar dari Sinmergil, panglima, dan Nebuzaradan, kepala istana, dan para perwiranya dari Raja Babel. Melihat mereka semua itu, maka Sedekia Raja Yehuda dengan semua tentara melarikan diri meninggalkan kota itu pada waktu malam dengan mengambil jalan Taman Raja dengan melalui pintu gerbang antara kedua tembok. Kemudian mereka berjalan menuju Araba. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar mereka dan menyusul Sedekia di daratan Yeriko. Mereka menangkap dia dan membawa dia ke Ribla di tanah Hamat kepada Nebukadnezar Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Jadi akhirnya tertangkap. Dan tragisnya Raja Babel menyuruh menyembelih anak Sedekia di depan matanya di Ribla. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh raja. Jadi karena dia tidak mau tunduk atas firman, tragis, anaknya disembelih di depan dia. Pembesar-pembesar Yehuda semua disembelih dia. Dan bahkan Raja Sedekia dikatakan, dia kemudian kemudian Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, mengangkut ke dalam pembuangan ke Babel sisa rakyat yang berada di kota itu, dan para pemilot menyeberang ke pihak yang sehat pekerja. Ya, dan akhirnya Sedekia mati dengan dicungkil matanya, kedua matanya dicungkil. Jadi dia begitu dipermalukan. Kalau dia menuruti apa yang dikatakan Yeremia, dia menyerah, dia akan memiliki hidup sekalipun dia ada di bawah kekuasaan Nebukadnezar. Tapi karena dia menuruti nabi palsu, tragis, anaknya disembelih di depan matanya. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Ya, kiranya itu pelajaran yang terbaik bagi kita. Ya, mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau berbicara tentang hal ini. Engkau mengajarkan untuk kami mendengar yang benar, mendengar dari sumber yang benar. Jangan kami menuruti daging kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih menerangkan firman dalam hati kami. Ajar kami melakukannya dengan penuh ketaatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.